Marc Marquez terkesan dengan perlawanan Bezzecchi di IP San Marino. Yamaha akhirnya membawa motor baru bermesin V4 ke panggung MotoGP. Marc Marquez terkesan dengan perlawanan Bezzecchi di IP San Marino. MotoGP San Marino 2025 menjadi salah satu balapan penuh drama dan tensi tinggi. Marc Marquez, yang datang dengan ambisi menebus kesalahan di sprint race, harus berhadapan langsung dengan perlawanan luar biasa dari bintang lokal, Marco Bezzecchi. Di awal balapan, Marquez memilih bermain sabar dengan terus membuntuti Bezzecchi. Kesalahan kecil dari Bezzecchi di lap ke-12 membuka jalan bagi Marquez untuk memimpin. Saat itu, banyak yang mengira kemenangan sudah di tangannya. Namun, cerita ternyata tidak sesederhana itu. Marquez menjelaskan, "Ketika saya memimpin, saya mencoba mengendalikan balapan. Tidak perlu memaksakan diri hingga batas maksimal selama 27 lap. Saya berada di sana, dengan ritme yang baik di pukul 1.31 pertengahan ke tinggi, hanya mencoba memahami batas trek. Namun, kesalahan demi kesalahan kecil justru membuat situasi menjadi berbahaya. Di tengah balapan, saya melakukan 3 kesalahan berturut-turut di tikungan ke-11, menyentuh hijau. Kemudian saya menyentuh lagi, dan untuk yang kelima kalinya saya akan menjalani long lap. Jadi saya sangat berhati-hati, tetapi meskipun seperti ini, saya berkendara dengan baik." Bezzecchi yang tidak pernah menyerah memberi tekanan brutal di lap-lap akhir. Pertarungan keduanya menjadi tontonan mendebarkan. Lap-lap terakhir adalah saat saya mengerahkan segalanya, semua kartu saya terbuka. Tapi balasan dari Marco sungguh luar biasa, "Aku Marquez. Saya datang dengan lap cepat, karena saya melihat waktu putaran di dashboard saya, tetapi kemudian saya menyalipnya di lintasan lurus utama dan dia hanya tertinggal 0,504 detik di belakang." Akhirnya, Marquez hanya unggul setengah detik di garis finish, mengakui ketangguhan Bezzecchi. Marco adalah lawan yang sangat tangguh dan selamat untuknya karena meskipun lebih cepat dari sebelumnya di putaran terakhir, dia menjawab dengan sangat baik. Kemenangan ini dirayakan Marquez dengan gaya unik, mengangkat baju balapnya ke arah penonton Misano, terinspirasi oleh Lionel Messi. "Saya selalu mengatakan bahwa Messi adalah referensi, dia membiarkan sepak bola yang berbicara. Saya berbicara dengan mengendarai motor. Itu cara terbaik, dan ya, saya merasa sudah waktunya untuk merayakan." Selain soal duel dengan Bezzecchi, Marquez kini makin dekat dengan gelar juara dunia. Dengan unggul 182 poin dari Alex Marquez, ia berpeluang mengunci gelar ketujuhnya di Motegi. Meski begitu, Marquez tetap merendah. "Ini sesuatu yang luar biasa. Masih terasa mustahil, tapi saya tidak ingin kehilangan konsentrasi. Saya hanya ingin mempertahankan level yang sama. Memang benar ini hanya masalah waktu. Tapi tenang saja, saya ingin terus berjuang dan menyelesaikan musim sebaik mungkin." Menariknya, ia juga menepis anggapan bahwa gelar di Jepang, kandang Honda, mantan timnya, akan terasa lebih spesial. "Saya sangat menghormati Honda. Yamaha akhirnya membawa motor baru bermesin V4 ke panggung MotoGP. Harapan besar disematkan pada mesin ini setelah bertahun-tahun Yamaha kesulitan bersaing dengan Ducati, Aprilia, bahkan KTM. Dan di Misano, debut V4 ini langsung menjadi bahan pembicaraan. Pembalap pemuji Augusto Fernandes mengakui ada perkembangan signifikan. Ia menyebut motor V4 sudah lebih baik dibandingkan mesin inline-4 di area paling krusial. Fernandes berkata, "Masalah utama pada motor standar adalah bagian belakang, grip dan manajemen grip. Ini sudah jauh lebih baik sejak awal, dan sekarang kami mencoba menemukan keseimbangan motor agar bagian depan berfungsi seperti standar, untuk menyatukan semuanya dan memaksimalkannya." Pernyataan ini penting, karena selama beberapa tahun terakhir Yamaha dikenal selalu kehilangan grip belakang saat melawan Ducati dan Aprilia di trek lurus maupun keluar tikungan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Fernandes mengalami kendala teknis di FP1. Katanya, motornya berhenti karena alasan keamanan. Masalah elektroniknya, sensornya tidak terbaca dengan benar. Meski begitu, Yamaha tetap menjalankan rencana pengembangan besar. Fernandes menjelaskan, "Ini adalah pertama kalinya setiap perubahan dan setiap perubahan pengaturan sesuai dengan rencana kami sejak tes. Jujur saja, kami kesulitan terakhir kali, jadi rasanya seperti hari uji coba, perubahan besar, dan berhasil."
Debut V4 ini bahkan membawa Fernandes mengalami momen ekstrim, kecelakaan pertama dengan motor baru itu. Ia bercerita, "Saya melakukan kesalahan kecil pada time attack kedua. Dengan ban lunak dan bahan bakar sedikit, saya terlalu keras. Itu kecelakaan pertama dengan V4, kecelakaan pertama yang pernah ada. Tapi pada akhirnya, kami perlu melakukan crash untuk menemukan batasnya." Dari sisi hasil, Fernandes memang belum menggebrak. Ia hanya start dari posisi ke-22, finish sprint di P18, dan menyelesaikan balapan utama di posisi ke-14. Namun, poin pertama dengan V4 sudah bisa dianggap langkah maju. Yang menarik, Fernandes juga menyinggung soal keterbatasan dalam melakukan simulasi kualifikasi di tes. Menurutnya, "Kami membahas ini karena memang benar, tetapi tidak mudah. Treknya tidak selalu aman untuk melakukan time attack yang tepat. Jadi terkadang saya mengerti bahwa kami tidak melakukannya." Artinya, Misano menjadi momen penting karena baru di sini Yamaha bisa benar-benar menguji batas motor V4 dengan kondisi balapan sesungguhnya. Secara kritis, kita bisa melihat Yamaha mengambil risiko besar dengan meninggalkan inline 4 yang jadi identitas mereka selama puluhan tahun. Mesin baru ini memang belum sempurna. Di satu sisi, grip belakang membaik, tapi Fernandes masih mengakui ada beberapa hal di mana inline 4 tetap unggul. "Untuk mendapatkan hal-hal baik yang kami miliki pada motor standar, bahwa kami memiliki beberapa hal yang sangat positif di sana, motor ini masih sedikit lebih baik daripada V4 saat ini," ungkapnya. Dengan kata lain,